foto nanti. Ayo, kejar aku. Astagfirullahaladzim, Suci. Allah. Ya Allah. Suci, bangun Suci. Bangun. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Suci. Suci. Pak Suci, Pak. Astagfirullahaladzim, Suci. Suci, buka matanya sayang. Pak, Bu, Suci mengalami cedera mata. Komponen saraf matanya rusak. Dan kornea mata sebelah kirinya mengalami gangguan, Pak. Ya Allah, Dok. Tolong, Dok. Tolong. Tolong sembuhkan anak saya, Dok. Tolong. Satu-satunya jalan hanya dengan operasi, yaitu dengan mencari pendonor kornea mata. Kalau gitu, saya permisi. Ya Allah. Sayang. Ini. Bapak mana? Bapak di sini sayang. Suci nggak bisa lihat, Bu. Suci. Ya Allah. Suci ini. Suci buta, Bu. Nak, lihat tangan bapak nggak? Enggak. Iya. Suci, lihat. Ini Bunda. Ini. Bapak akan mendonorkan mata Bapak buat Suci. Bapak yakin? Benar, Bu. Bapak sudah ikhlas. Bapak nggak mau hidup Suci itu terganggu cuma gara-gara kornea matanya, Bu. Ya Allah. Apapun akan Bapak berikan untuk Suci. Mata. Bahkan kalau perlu nyawa Bapak, Bu. Akan Bapak berikan untuk Suci, Bu. Iya, Pak, iya. Karena Suci lah yang akan menjadi penerang kubur kita kelak nanti, Bu. Buka matanya, Suci. Ibu. Suci bisa lihat Ibu, Nak. Sudah bisa lihat Ibu, Nak. Ya Allah. Bapak mana, Bu? Bapak ada, Nak. Suci. Bapak kenapa matanya? Suci, bapak kamu yang sudah mendonorkan kornea mata untuk kamu. Terima kasih ya, Pak. Iya, sayang. Sayang. Sadaqallahul azim. Adik-adikku, ingat, cara untuk menggapai ridhonya Allah itu dengan berbakti kepada orang tua. Ya sudah, sampai di sini dulu ya hari ini. Besok kalian semua ketemu Kak Suci lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suci, pulangnya aku antar ya. Maaf Mas Yuda, Suci bisa pulang sendiri, Suci bawa motor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak, ceknya. Terima kasih ya Narian atas pinjamannya. Mudah-mudahan secepatnya Bapak bisa mengembalikan pinjaman ini. Sama-sama Pak. Saya juga senang bisa kasih bantuan pinjaman. Mudah-mudahan uang ini bisa berguna. Dan saya juga sangat berharap kalau putri Bapak, Suci, bisa menerima lamaran aku, Pak. Kalau saya sebagai orang tua, terserah saja Suci yang membuat keputusan. Kalau saya sama istri saya ya mendukung saja. Iya sama. Ibu juga menyerahkan semuanya sama Suci. Maaf, Pak, Bu. Ngomong-ngomong, Suci kemana ya? Suci sedang mengajar ngaji anak-anak. Ya udah, kalau gitu sekarang saya pamit. Dan saya juga sekali mau minta izin besok untuk datang lagi dan melamar putri Bapak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suci, ayah menyampaikan kalau Nak Rian mau melamar Suci. Mas Rian, terima kasih sudah mau melamar Suci. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Bu. Tapi mohon maaf. Suci sudah punya pilihan lain. Suci, benar kamu sudah punya pilihan? Benar Ayah, insya Allah. Suci sedang ta'aruf dengan Mas Yuda. Yuda? Maksud kamu Yuda? Adiknya Mas Rian. Yuda adik aku. Nak Rian, Bapak mohon maaf. Seperti yang Nak Rian dengar sendiri dari mulutnya Suci. Sekali lagi, Bapak mohon maaf ya. Sadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim. Mas, Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu sengaja ta'aruf dengan Suci biar Suci menolak lamaran aku. astagfirullahaladzim. Tenang dulu Mas, tenang. Ini ada apa? Gak usah pura-pura nggak tahu kamu. Munafik. Suci menolak lamaran aku karena dia mencintai kamu. Aku ikhlas Mas, kalau Mas mau nikahi Suci dan Sucinya pun mau sama Mas. Nggak apa-apa, aku ikhlas. Percuma. Suci sudah menolak aku. Itu semua gara-gara kamu. Kenapa Mas jadi nyalain aku kayak gini Mas? Astagfirullahaladzim. Kalau emang dari awal kamu nggak ngedating Suci, Suci nggak mungkin cinta dengan kamu. Jadi semua ini terjadi gara-gara kesalahan kamu. Kamu ngerti nggak? Ya udah Mas, kita ngomong baik-baik dulu. Mas duduk dulu sini. Ya. Mas lagi emosi Mas. Mas. Kalau yang namanya jodoh, takdir, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Lagian aku belum bisa menghitbah kamu. Karena aku masih ada kerjaan yang harus aku selesaikan. Mas Yuda, aku akan nunggu. Aku gak cinta sama Mas Rian. Aku cinta sama Mas Yuda. Dan aku maunya nikahnya sama Mas Yuda.
Bu. Bu. Kenapa ya? Ini ada lagi ayam kita yang mati, Bu. Astagfirullahaladzim. Bagaimana ini ya? Kalau terus-terusan kayak gini usaha kita bisa hancur. Yang sabar aja ya, Bu. Allah tidak akan menguji umatnya di luar kemampuannya, Bu. Tapi ayah, bagaimana kita bisa mengembalikan semua modalnya? Itu tidak sedikit, ayah. Ya ini semua ujian, Bu. Jadi kita harus ikhlas dan tawakal. Ya. Hebat sekali, hebat ya. 3 bulan tidak membayar hutang, saya sudah begitu sabar. Bayar? Bayar! Nak Rian, Bapak minta maaf. Nak Rian lihat sendiri kan, ayam Bapak banyak yang mati. Jadi pinjaman yang dari Narian ini untuk sekarang belum bisa Bapak kembalikan. Oh, ayam Bapak mati. Kasihan ya Pak, saya prihatin Pak, prihatin sekali. Tapi ingat, hutang tetap hutang. Bayar, bayar, bayar! Nak Rian, Bapak minta waktu lagi. Bapak minta waktu. Maaf Pak, ya sudah tidak ada waktu lagi. Ayo, pegang dia, pegang. Kita cari sertifikat. Ayo. Narian, Di mana sertifikat itu? Di mana? Narian, tolong sertifikat peternakan dan rumah jangan diambil, Narian. sabar, sabar. Ayah, ya Allah, ayah. Mas Rian, ini ada apa? Kenapa bisa seperti ini? Ini masalah hutang. Sertifikat kalian itu nggak sebanding dengan semua hutang kalian sudah begitu banyak. Hutang sudah jatuh tempo, nggak ada, ya, nggak ada belas kasihan lagi. Udah cukup. Ya, tapi tolong dikasih kesempatan, Narian. Tolong. Iya, nah, tolong. Oke. Bapak cuma punya 2 pilihan. Yang pertama, sertifikat akan saya ambil untuk menggantikan semua hutang Bapak. Atau saya menikah dengan Suci. Dua hari cukup untuk berpikir. Dan kalau sampai nggak ada jawaban, sertifikat rumah ini akan saya ambil. Ya Allah. Ayah. Ayah, Ayah. Cabut. Ayah. Ayah istighfar ya. Ayah istighfar. ayah istighfar, ayah. Ayah istighfar. Ayah. Suci, kasih. Maafkan ayah yang sudah menyusahkan kalian berdua. Menikahlah kau Suci dengan Rian agar harta warisan kakekmu tetap menjadi milik keluarga kita. Enggak ya. Enggak. Rian itu bukan laki-laki yang baik. Kasihan Suci nantinya. Ibu tidak ikhlas, ayah. Suci. Bapak, kenapa matanya? Suci, bapak kamu yang sudah mendonorkan kornea mata untuk kamu. Ibu, apapun akan Suci lakukan demi ayah. Suci sayang sama ayah. Ayah sudah pernah mengorbankan kornea matanya untuk Suci. Sekarang izinkan Suci berbalas budi pada ayah. Nikahlah Suci. Menikahlah dengan Rian di depannya jenazah ayah. Kalau ayah sudah Ayah, jangan tinggalin Suci, ayah.
Akhirnya, aku yang akan menikah dengan Suci. Kamu kalah, Yuda. Selamat tinggal, Yuda. Aku yang menang kali ini. Mas, Suci mau menikah. Apa Suci? Kamu akan menikah dengan Mas Rian. Suci, aku kasih tahu sama kamu. Mas Rian itu bukan orang yang baik. Dia itu menikahi kamu bukan dengan hati yang tulus. Dan jujur Suci, aku nggak ikhlas. Maafin Suci, Mas Yuda. Assalamualaikum. Suci. Lu siapa? Saya Yuda. Saya harus berhentikan pernikahan ini sekarang juga. Saya mohon. Mas. Saya terima nikahnya Suci binti Bahrun dengan mas kawin seperangkat perhiasan dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Alhamdulillah. Barakallahu laka barak alaika wa jama bainakum fil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Dalam suasana berkabung di pernikahan saudara Rian dan saudari Suci sudah kita laksanakan. Sesuai amanah almarhum Pak Bahrun sudah kita jalankan. Alhamdulillahirabbil alamin. Cium tangan aku. Suci, mulai hari ini kamu harus menuruti semua perintahku. Karena kamu sudah sah menjadi istri aku. Sekarang aku minta sama kamu bersumpah. Bersumpah di hadapan jenazah ayah kamu. Kalau sampai kapanpun, kamu gak akan pergi meninggalkan aku. Dan kamu gak akan pernah meminta aku untuk menceraikan kamu. Sampai maut menyatukan kita. Aku bersumpah di depan jenazah ayahku bahwa aku tidak akan pernah minta cerai ke Mas Rian, suamiku. Kecuali maut memisahkan. Ayah yang tenang ya di sana. Suci sudah jalankan amanah dari ayah. Suci, kita pulang nah. Biarkan ayah kamu beristirahat dengan tenang. Ayah kamu itu orang baik. Insya Allah husnul khotimah. Ayo sayang. Licik kamu Mas. Kamu menikahi Suci secara paksa tau gak? Dari dulu sampai sekarang, ya. Sejak kecil, kamu selalu jadi nomor 1. Aku selalu jadi nomor 2. Tapi sekarang, aku yang menang. Karena aku yang nikah dengan Suci, bukan kamu. Suci! 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 Dek dia. Ini Mas jaketnya. Apa ini? Hah? Apa ini? Maaf Mas Rian, Suci nggak tahu mana jaket yang Mas Rian suka. Iya, kamu nggak tahu. Makanya jangan sok tahu. Maafin Suci Mas. Udah cuci mobil belum? Sudah Mas, Suci sudah cuci mobil Mas Rian. Bagus.
Kamu harus rajin, ya. Dan satu lagi, mulai sekarang gak usah kamu ngajar ngaji. Kamu di rumah aja. Karena sebagai seorang istri, kamu harus melayani suami kamu. Ngerti nggak? Kamu harus ngerti. Astagfirullahaladzim. Dasar penipu, arisan bodong. Kami laporkan kamu ke polisi. Udah, tenang aja. Nanti uangnya pasti saya kembaliin. Tenang aja, tenang. Ah, Bohong. Kita ambil aja uang dalam dompet. Enak aja mau ngambil dompet. Enggak. Aduh, ayo kabur yuk. Kalau nggak bisa nyetir, nggak usah nyetir. Bikin masalah aja. Sorry. Kotor. Nggak apa-apa kan? Rian? Yunita? Kamu nggak apa-apa kan, bener? Enggak kok, nggak apa-apa. Kamu lain kali kalau jalan hati-hati. Iya. Oh, kamu beda banget ya sekarang. Aku? Enggak lah. Kayaknya gantengan deh sekarang. Jadi sekarang kamu udah menikah, Rian. Kenapa kamu nggak ngasih tahu aku? Kamu pikir aku nggak cari kamu? Hah? Kamu ingat kan? Ketika kita putus, aku selalu cari tahu di mana keberadaan kamu. Tapi kamu tuh hilang begitu aja. Aku pindah keluar kota, Rian. Jadi, siapa istri kamu sekarang? Namanya Suci. Dan asal kamu tahu, aku menikah dengan dia bukan karena cinta. Bohong kamu. Bilang gak cinta. Tapi kamu nikah sama dia kan? Nggak ada gunanya aku bohong sama kamu. Aku dapat apa sekarang? Hah? Aku nikah dengan dia untuk balas dendam. Lagian kan kamu tahu sendiri kan, perempuan tipe aku, ya kayak kamu. Jadi Suci sudah menikah dengan Rian? Ini berita bagus, Yunita. Sudah sekian lama aku mencintai Yuda, tapi dia malah memilih Suci. Kak, kita itu bisa bersatu untuk mendapatkan cinta kita. Kakak bisa dapetin cinta Yuda dan aku bisa dapetin cinta Rian. Dan aku bakal ngelakuin segala cara buat mendapatkan cinta Rian. Kakak tahu, Rian itu udah kaya, Kak, udah sukses. Dia punya usaha simpan pinjam yang sangat berhasil. Menarik juga ide kamu. Tapi apa, Kak? Udahlah, nggak usah pikir panjang. Kakak itu harus usaha buat dapetin cinta Yuda. Sadaqallahul azim. Cium. Nah, bagus. Mas Rian dari mana aja, kenapa pulang selarut ini? Gak usah tanya-tanya. Bukan urusan kamu, ya? Mas, aku itu istri kamu. Aku tidak akan tidur sebelum kamu datang. Diam aja, gak usah ikut campur. Aku takut ada apa-apa di jalan. Udahlah Suci, kamu gak usah berpura-pura lagi. Sampai sekarang, cinta kamu, perasaan kamu, rasa sayang kamu cuma ke Yuda, bukan aku. Mas, aku sudah melupakan Mas Yuda. Aku sudah nikah sama kamu, Mas. Kamu pikir aku bodoh? Hah? Jangan terlalu percaya diri jadi orang. Kamu pikir aku cinta dengan kamu? Hah? Enggak. Aku gak cinta dengan kamu. Aku nikah dengan kamu karena dua alasan. Yang pertama balas budi. Yang kedua, karena untuk membalas rasa sakit hati aku. Ya udah, kalau begitu aku mau istirahat dulu, capek. Seharian kerja. Aduh. Buka sepatu aku. Bayar hutang kalian. Pak Rian, kami minta waktu, Pak Rian. Kami belum ada uangnya. Oh, kalian minta waktu? Hah? Iya. Mas Rian. Diam kamu. Ingat ya, pinjam 10 juta, bayar 2 kali lipat. 20 juta. Bayar. Bayar sini. Kami belum ada uangnya, Pak. Ingat ya,
Saya nggak main-main. Minggu depan kalian nggak bayar, rumah kalian akan saya ambil. Jangan Pak Rian. Kalau rumah kami diambil, kami mau tinggal di mana Pak Rian? Mas Rian, hentikan. Jangan kasar sama orang lain. Kamu tuh sebagai istri harusnya mendukung aku, bukan ngebelain mereka. Ayo, udah. Pulang. Mas, sudahlah Mas. Allah itu benci dengan orang yang berbuat zolim. Kamu tuh apaan sih? Dari tadi kamu berisik banget. Kamu pikir aku nggak pusing dengan suara kamu? Mas, Rasulullah telah melaknat pemakan riba. Sang pemberi pinjaman dan peminjam semuanya sama-sama berdosa. Aduh, udah. Turun kamu. Keluar kamu. Keluar. Keluar kamu. Mau pulang sendiri sekarang. Ya Allah, lindungilah hamba ya Allah. Jangan Engkau memberi cobaan yang hamba tidak bisa menghadapinya ya Allah. Apa aku bilang? Kamu tuh nggak sepadan sama Suci. Dia tuh kampungan, so alim. Ya, aku ngerti maksud kamu. Dan sebagai seorang istri, Suci selalu memojokkan aku. Dia nggak pernah sedikit pun mendukung pekerjaan aku. Padahal pekerjaan itu sudah aku bangun sejak lama. Istri macam apa itu dia? Ya lagian kamu balas dendam sampai segitunya. Mau nikahin Suci. Yun, kamu dengar ya. Dendam aku ke Yuda sudah bertahun-tahun sejak kecil. Dan aku selalu dinomorduakan. Jadi sekarang, Yuda udah pantas mendapatkan balasannya. Ya udah, sekarang gak usah lagi ngomongin Suci ya. Kan udah ada aku yang bakal nolongin kamu. Benar. Iya dong. Janji? Janji. Nggak bohong? Enggak. Kasih ya. Ya. Suci. Ibu. Suci. Ada yang mau Ibu bicarakan sama kamu, Nak. Ibu tahu kamu sedih. Pernikahan kamu tidak bahagia. Rian tidak mencintai kamu. Dia tidak memuliakan kamu sebagai seorang istri. Bu, jangan bicara seperti itu. Bagaimanapun juga Mas Rian itu suaminya Suci. Kita doakan saja yang terbaik buat Mas Rian. Suci, kamu masih aja tetap baik. Maafin Ibu, Nak. Maafin Bapak. Kalau bukan karena... Bu, Suci tidak mau membahas hal itu lagi. Semoga keikhlasan Suci bikin Bapak bahagia di sana. Ibu menyesal, Nak. Semuanya salah Ibu. Ibu sudah membiarkan kamu menikah di hadapan jenazah bapak kamu. Rian bukan laki-laki yang baik buat kamu. Bu, Suci sudah berjanji di hadapan jenazah ayah sampai kapanpun Suci tidak akan minta cerai dengan Mas Rian. Tapi Nah, kita berdoa saja semoga Allah memberikan ridho kepada Mas Rian. Ya Bu. Ngapain kamu, Mas? Yuda. Aku datang ke sini mau kasih informasi penting buat kamu. Iya, ngomong aja, Mas. Sebentar lagi, aku akan segera menikah dengan Yunita. Dan kabar baiknya, Suci akan aku madu. Tega kau, Mas. Kasihan Suci, Mas. Kenapa? Kamu nggak terima? Kamu marah? Hah?
Aku itu orang kaya. Aku punya banyak uang. Dan aku mampu membiayai semua perempuan yang aku inginkan. Dan kamu ingat, ini semua baru permulaan. Aku janji, Suci akan lebih menderita lagi. Dasar kamu, Mas. Laki-laki yang tidak bertanggung jawab kamu, Mas. Mas, ingat perkataan aku ya. Mas itu nggak akan pernah menghilangkan rasa cinta aku sama Suci, Mas. Kalau sampai Mas berani, ingat Mas, apa yang terjadi sama Mas? Udah selesai kamu ngomong. Kamu pikir aku takut? Kamu pikir aku takut, hah? Yuda, kamu itu udah nyakitin kakak aku ya? Kamu tahu kakak aku tuh cinta sama kamu, tapi kamu nyanyain dia. Sekarang, ya Rian, balas sakit hati kakak aku lewat Suci. Kenapa? Gak usah sok kayak orang suci kayak gini deh. Mas, aku minta ceraikan Suci, Mas. Gak usah mimpi kamu. Sampai kapanpun Suci gak mungkin bercerai dengan aku. Kamu tahu kenapa? Karena Suci sudah bersumpah di hadapan jenazah ayahnya. Selamat tinggal, brother. Kamu lihat? Suci. Sini. Sini. Kamu wangi. Sini. Kenalin. Namanya Yunita. Ayo. Sini. Ya. Dan sebentar lagi aku akan menikah dengan Yunita. Astagfirullah Mas Rian. Apa yang Mas lakukan? Kamu gak dengar aku bilang apa tadi? Aku bilang aku mau nikah lagi. Sebagai seorang suami, aku berhak memiliki istri lebih dari 1, 2, 3, bahkan 4. Astagfirullahaladzim. Jadi, Bapak mau pinjam uang? Berapa? 5 juta? Enggak masalah, saya banyak uang. Tapi Bapak ingat, pinjam 5 juta, 2 kali lipat balikin, 10 juta. Juragan, saya mohon, jangan segitu bunganya Juragan. Saya takut gak bisa mengembalikannya Juragan. Heh, Pak. Kalau Bapak nggak bisa balikin, ya udah nggak usah pinjam di sini. Kalau begitu, terima kasih Juragan. Ini nih yang paling aku suka dari kamu. Nggak perlu aku ajarin. Kamu ngerti bagaimana kerja dan cari uang. Emangnya kayak Suci. Ya iyalah Mas, nyari uang itu susah. Oh ya, aku haus nih, pengen minum. Kamu haus? Nah, Suci. Suci. Buruan. Lama banget sih. Cepetan bikinin gua minuman ya. Gua udah haus banget. Cepet. Lama. Udah deh. Dia tuh cuma pura-pura Mas, kebanyakan drama. Gak usah mikirin dia deh, udah ayo ah. Aus nih. Udah gak usah pikirin Suci. Astagfirullahaladzim, Suci. Suci bangun. Sayang, bangun. Tolong. Sayang, bangun. Hati-hati. Ibu tidak sakit, hanya saja tekanan darah sangat rendah. Dan hal ini yang membuat dia pusing, Bu. Dan satu lagi, dia sudah hamil 8 minggu. Apa dok? Anak saya hamil? Iya, Bu.
tolong jaga kesehatan tubuhnya Bu, karena tubuhnya sangat lemah akibat dari darah rendah. Iya dok, terima kasih. Hamil? Suci hamil? Kamu yakin itu anak kamu? Kamu tahu sendiri kan? Yuda dan Suci itu saling jatuh cinta. Bisa aja itu bukan anak kamu. Iya. Kamu benar juga. Dan sebelumnya aku nggak kepikiran. Benar-benar keterlaluan. Kamu harus tegas sama Suci. Jangan sampai kamu dijebak dan jadi korban. Aku nggak mungkin tinggal diam. Kamu lihat aja apa yang bakal aku lakukan. Apa? Hah? Kamu pikir aku akan percaya dengan semua sandiwara kamu? Gak usah mimpi kamu. Anak yang di perut kamu bukan anak aku. Mas, apapun aku lakukan demi Mas Rian. Mas udah hianatin aku dan mau menikah dengan Mbak Yunita. Sekarang Mas tega fitnah aku bahwa ini anaknya Mas Yuda. Ya, karena aku yakin kamu pasti selingkuh dengan Yuda. Kita tunggu aja. Anak itu lahir, kita tes DNA. Mas, demi Allah, menuduh istri sendiri itu dosa. Sejak kita menikah, belum pernah sekalipun aku bertemu dengan Mas Yuda. Aku nggak percaya dengan kamu. Nggak ada yang namanya orang selingkuh terus jujur, terus ngaku. Nggak ada. Anak di perut kamu pasti anak Yuda. Benar-benar pengkhianat kamu. Semoga Allah mengampuni dosa Mas Rian. Berani kamu? Kamu ngaku? Lepasin, Mas! Lepasin! Jangan sentuh anak saya. Kalau ada apa-apa dengan anak saya akan bikin perhitungan sama kamu. Saya laporkan kamu. Suci, kamu sabar. Kamu sabar. Kamu harus kuat, harus kuat. Udah, minggir. Lama banget sih ngebersihin kayak begini aja. Rian, ambil sertifikat. Ambil! Kamu sudah membuat anak saya menderita. Emang saya tidak pernah melihat apa yang kamu lakukan. Tapi Suci anak saya yang melahirkan dia. Sekarang juga tinggalkan anak saya. Saya tidak tega melihat dia. Gak ada gunanya ibu marah-marah sama aku. Mendingan sekarang ibu ajarin anak ibu Suci bagaimana cara bersikap dengan suami yang benar, yang setia. Tega sekali kamu. Kamu sudah memfitnah Suci. Tinggalkan dia. Ceraikan dia sekarang juga. Tinggalkan. Cerai. Kalau kamu nggak mau gimana? Aku nggak mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi. Ada apa, Bu Kasih? Umi. Tenang ya, tenang. Allah memberikan ketenangan. Iya, kenapa? Umi, tolong jelaskan kepada saya, Umi. Kepada menantu saya juga. Bagaimana hukumnya laki-laki yang sudah memfitnah wanita baik-baik, Umi? Saya sakit hati, Umi. Astagfirullahaladzim. Ibu Kasih, orang yang menuduh perempuan baik-baik atau menuduh laki-laki baik-baik dengan perbuatan zina, itu sanksinya berat. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanat, orang-orang yang menuduh orang baik-baik dengan perbuatan zina, tapi walam yaktu bi arba'ati syuhada, mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Harus ada 4 saksinya loh. Kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, pertama fajliduhum samanina jaldah. Dia harus dipukul 80 pukulan. Yang kedua, sanksinya wala takbalu syahadatan abada. Dia itu kesaksiannya kagak bisa dipakai, kagak bisa diterima, Ibu Kasih. Kenapa? Karena mereka itu ulaika humul fasiqun, karena mereka itu tergolong orang yang fasik. Illalladzina tabu mim ba'di dzalik, kecuali kalau setelah itu dia bertobat. Gak penting banget. Ngapain ceramah di sini sih? Hah? Guna banget. Umi,
Umi lihat Umi, begitulah kelakuan menantu saya Umi. Astagfirullahaladzim. Umi, saya menyuruh anak saya bercerai dari suaminya. Bagaimana hukumnya Umi? Ya, kalau menurut Umi mah Ibu Kasih, kalau masih bisa didandanin ibarat baju mah dandanin dulu. Tapi kalau misalnya ibarat baju sudah nggak bisa didandanin, 8 hukum bercerai itu ada 4 kan? Yang pertama, haram melakukan perceraian pada saat si istri dalam keadaan haid. Yang kedua, malah wajib melakukan perceraian apabila di antara suami dan istri ini udah sama sekali tidak ada kecocokan. Atau istri sudah khawatir banget tentang keselamatan dirinya, atau suaminya juga khawatir banget dengan keselamatan dirinya. Nah, hukum cerai yang ketiga makruh. Kalau istri baik-baik kemudian diceraiin itu makruh. Nah, terus ada lagi yang keempat mubah. Mubah itu artinya kalau masih bisa didandanin, yuk kita dandanin dulu. Jangan langsung ngambil keputusan untuk bercerai. Sebab bercerai itu walaupun halal, itu sangat dibenci oleh Allah. Iya Umi, terima kasih. Terima kasih Umi. Sama-sama sayang. Sini kamu. Hah? Ya Allah, ada apa Mas? Kamu sama ibu kamu sudah keterlaluan. Bikin aku malu di hadapan ustazah. Aku tuh gak habis pikir ya. Ibu kamu menyuruhkan aku untuk menceraikan kamu. Hah? Suci, kamu itu sudah bersumpah di hadapan jenazah ayah kamu. Sampai kapanpun, kamu gak akan pernah menceraikan aku. Sampai maut memisahkan kita, kamu lupa? Hah? Mas, aku tidak pernah menggugat kamu cerai. Kamu berani? Ya Allah. Suci? Suci? Kamu kenapa Suci? 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 Suci keguguran. Puas kamu. Yang ada dalam kandungan Suci itu anak kamu. Si teriak-teriak, berisik. Bu dengar ya, semua ini terjadi karena kesalahan dia sendiri. Lagian sebagai orang tua, ibu tuh terlalu banyak ikut campur. Lihat kan, ini jadinya sekarang. Ibu, Mas Rian sudah ya. Suci ikhlas. Sekarang izinkan Suci istirahat ya Bu. Mas Rian. Astagfirullahaladzim, Suci keguguran. Ya Allah, baik-baik saya akan ke sana. Rian. Tunggu. Aku mau bicara sama kamu. Menikahlah denganku. Aku akan berikan apapun yang kamu mau. Ria, maaf, aku nggak bisa. Karena aku nggak mencintai kamu. Apa salahku Yuda? Suci itu sudah menjadi istri kakak kamu. Kenapa kamu jadi bodoh dan gak bisa ikhlasin dia? Lia. Cukup, Lia. Yuda tunggu. Aku bersumpah. Aku akan balas rasa sakit hati ini. Sampai kapan? Assalamualaikum Suci. Waalaikumsalam Aisyah. Suci, kamu mau kemana? Bukannya kamu habis keguguran? Aku mau ke masjid, mau ngaji. Aku rindu mendengar tausiah. Sudah lama Mas Rian melarang aku ngaji. Suci, kamu ikhlaskan saja ya anak itu. Insya Allah Aisyah percaya, pasti Allah akan gantikan yang terbaik untuk kamu. Iya Aisyah, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati Suci.
Maafin aku Suci. Aku ngelakuin ini semua karena kamu. Mas, apa yang Mas lakukan itu salah. Dengerin aku dulu Suci. Enggak Mas, kita nggak boleh di sini berduaan. Kita bukan muhrim. Dan aku udah menikah Mas. Ibu kamu nelpon aku. Dia cerita banyak tentang kamu. Mas Rian menyakiti kamu. Mas Rian juga tidak menganggap anak yang selama ini kamu kandung. Mas Rian bisa aja ngelakuin sesuatu kepada Mas Yuda. Dan aku nggak mau Mas Yuda kenapa-kenapa. Suci, hal kayak gitu kamu gak usah pikirin. Aku mencintai kamu Suci. Aku yakin, Suci pergi dari rumah pasti dengan Yuda. Astagfirullahaladzim. Kamu yang sudah membuat Suci tidak betah tinggal di sini. Kamu selalu sia-siakan Suci. Ibu datang ke rumah saya, bukan berarti ibu bisa bentak-bentak saya. Ngerti? Hah? Ibu lihat kan? Anak yang ibu bangga-banggakan, Suci namanya. Pergi dengan laki-laki lain. Hah? Itu yang ibu banggakan. Aku itu suaminya, Bu. Suami? Kamu bilang kamu suami? Setelah kamu sakiti Suci, setelah kamu tidak anggap Suci, kamu bilang kamu suami? Enggak tahu malu kamu, Rian. Kamu sudah menyia-nyiakan seorang wanita, istri kamu sendiri. Nggak ada gunanya aku ngomong sama ibu. Mendingan sekarang ibu ambil minum. Rumah ini kan luas, tuh ke belakang tuh, ya. Ambil sendiri, ambil. Suci, kamu mau kemana? Izinkan aku pulang. Ibu pasti nyariin Suci. Kasihan Ibu. Iya, tapi untuk malam ini aja kamu di sini dulu ya. Kamu tenangin dulu batin kamu. Biarin Mas Rian mencari kamu. Mas, apa yang Mas lakukan ini salah. Apa aku salah menolong kamu? Enggak, Mas. Dengan perbuatan Mas seperti ini, malah membuat permasalahanku semakin parah. Dan Mas Rian bisa aja melakukan apa aja terhadap aku. Kamu gak usah khawatir itu ya. Kalau sampai Mas Rian macem-macem sama kamu, dia berurusan sama aku. Kalian berdua sudah tahu kan tugas kalian? Cari Suci sama Yuda sampai ketemu. Terserah, apapun caranya, cari sampai ketemu. Bawa pulang Suci dalam keadaan selamat. Kalau Yuda dia ngelawan, terserah kalian. Terserah. Siap bos. Siap bos. Rian, kamu kemana aja sih? Kenapa kamu nggak pernah mau angkat telepon aku? Kamu nggak tahu ya aku lagi pusing. Sampai sekarang Suci belum pulang. Wajar aku seperti ini. Sekarang kamu lebih peduli sama Suci ya? Kamu khawatir sama dia? Yun, biar bagaimanapun Suci itu istri aku yang sah. Jadi wajar aku khawatir. Dia pergi dari rumah tanpa sepengetahuan aku. Kebukti kan? Kalau Suci bukan wanita baik-baik. Sok tahu kamu. Kamu tahu apa sekarang? Hah? Dia pergi gitu aja sama laki-laki lain. Suci seperti itu karena pengaruh Yuda. Suci itu gadis baik-baik. Gadis polos, tahu apa dia? Semua ini karena pengaruh Yuda. Yuda biang keroknya. Padahal setahu aku ya, Yuda tuh dulu nggak seperti ini. Aku yakin nih, pasti dia membalas dendam. Dari dulu sampai sekarang, selalu cari masalah. Lihat aja nanti. Bu, maaf, lihat wanita yang ada dalam foto ini nggak? Lihat dulu. Oh, nggak lihat, Pak. Beneran? Nggak lihat. Oh iya udah, makasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Mbak, mau nanya. Mau nanya, Mbak. Mbak, woi. Mbak. Jadi gimana? Maaf, Bos. Kami berdua tidak berhasil menemukan Suci, Bos. Dan kami berdua sudah berusaha untuk datang ke kantornya Yuda. Tapi tetap Yuda tidak ada di kantornya, Bos. Saya nggak mau tahu. Apapun yang terjadi, cari sampai dapat. Ayo. Cari sampai dapat. Itu aja nggak bisa. Sekarang saya benar-benar butuh bantuan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau ada yang melihat keberadaan Suci, tolong kasih tahu saya, tolong banget. Karena sebagai seorang suami, mana ada yang bisa menerima kalau istrinya pergi dengan laki-laki lain, dengan Yuda. Wah, nggak nyangka ya. Kupikir si Suci itu wanita soleha.
Ternyata dia berani kabur ya sama laki-laki lain. Iya betul. Ini bukan contoh wanita yang bagus. Kita harus kasih peringatan kalau ketemu sama Suci. Iya benar Bang, kalau begitu. Yaudah kamu. Ya, makasih ya. Kenapa aku bisa ngomong seperti itu ya? Aku ingin pulang, Mas. Aku nggak mau sampai ada fitnah. Mas Yudi memang baik sama Suci, tapi Suci yang nggak tenang. Aku nggak mau Rian nyakitin kamu. Mas, dosa hukumnya seorang perempuan pergi tanpa izin suami, apalagi dengan laki-laki lain. Suci takut sama Allah, Mas. Ajukan cerai dari Rian. Aku tidak mau kamu disakitin lagi sama Rian. Suci sudah bersumpah di depan jenazahnya ayah. Sampai kapanpun Suci tidak akan pernah gugat cerai Mas Rian. Sumpah itu bisa gugur kalau salah satunya ada yang tersakiti, teraniaya. Kamu udah tersakiti sama Mas Rian, Suci. Mas, aku rela diperlakukan seperti apapun oleh Mas Rian. Aku ikhlas. Apa kata orang kalau tahu kita tinggal satu rumah? Walaupun Mas Yuda sendiri tidak pernah memegang tangannya Suci. Mas, izinkan Suci pulang sebelum orang-orang tahu kalau Suci ada di sini. Benar-benar gak becus kalian ya. Gitu aja nggak bisa ketemu. Hah? Bos, kami berdua sudah berusaha untuk mencari Suci, tapi tetap tidak ketemu, Bos. Dengar ya. Kalau belum ketemu Suci, jangan kembali. Cari sana. Baik, Bos. Udah 1 minggu kamu pergi dari rumah dan gak ada kabar. Ini aku yakin nih. Suci pasti sekarang sedang bermesraan dengan Yuda. Benar-benar pengkhianat. Kenapa kamu pergi? Hah? Kenapa? Hah? Kenapa? Assalamualaikum. Cewek cantik nih, Bro. Bang, saya boleh minta tolong? Tolong apaan, Neng? Abang ojek kan? Iya, Neng. Tukang ojek di hati, Neng. Bang, saya minta tolong anterin ke Kampung Kandang, Bang. Cewek cantik minta dianterin. Neng, ikut kita aja. Masa kita anggurin? Saya minta tolong anterin, Bang. Lepasin! Tolong! Ah, diem, Neng. Lepasin dia. Lu siapa? Lu nggak usah ikut campur urusan kita. Mending lu cabut. Buruan! Demi Allah, jangan ganggu dia. Ikat aja. Mas Yuda! Mas Yuda! Astagfirullah. Mas Yuda nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa, Suci. Nggak apa-apa. Suci, kamu nggak apa keluar rumah malam-malam, Suci. Astagfirullahaladzim. Mas Yuda maafin Suci. Mas, izinkan Suci pulang. Iya, aku pasti anterin kamu pulang besok pagi ya. Ini tuh udah larut malam. Aku bakal anterin kamu ke suami kamu. Walaupun hati aku nggak ikhlas. Riak, aku mau tanya sama kamu. Kamu dari kemarin kemana aja? Kenapa telepon aku nggak diangkat-angkat? Kamu tuh apaan sih? Hah? Aku jauh-jauh datang ke sini cuma buat ngomong seperti itu. Hah? Aku tuh lagi pusing. Aku tuh lagi cari di mana keberadaan Suci. Kamu nggak tahu Suci hilang? Oh, jadi
cinta sama Suci. Lebih peduli sama Suci. Ya, takut kehilangan Suci. Bodoh kamu, Rian, bodoh. Kamu lebih memilih wanita yang jelas-jelas mengkhianati kamu dengan lelaki lain. Diam kamu. Tutup mulut kamu. Kamu ingat ya. Lupakan pernikahan kita. Rian! Itu kan si Suci sama si Yuda. Iya bener bang. Ngapain dia datang kemari lagi? Iya bener. Mending kita usir aja bang dari kampung sini. Panggil warga. Hei warga! Yuda masih Suci di sini lagi. Ada apa, Bang? Ada apa? Itu si Suci sama si Yuda ngapain dia Usir kemari dia. lagi? Udah kita aja. Aisyah, ada apa itu? Umi, itu Suci dihakimi sama warga, Umi. Astagfirullahaladzim. Panggil Bu Kasina. Suci biar sama Umi. Ya, Umi. Ya, Umi. Ini kenapa? Sabar. Jangan pada marah. Karena marah itu perbuatan setan, Masya Allah. Usir aja Mi dari kampung ini. Saya nggak mau dikotorin kampung ini Mi. Jangan, Ibu. Ini juga Mi ibunya. Sebentar dulu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dengarkan saya dulu sebentar. Pak, Ibu. Saya hanya menolong Suci dari kezaliman suaminya, Mas Rian. Saya demi Allah, Rasulullah. Saya sama Suci nggak melakukan perzinahan apapun. Saya berani bersumpah. Karena kamu sudah bersumpah, saya percaya. Karena sumpah demi Allah itu merupakan sumpah. Kalau misalnya sumpah itu ada pelanggaran, ada sanksinya. Bohong Umi. Pokoknya Suci sama Yuda harus pergi sama ibunya dari kampung sini. Diam. Kalau gitu udahlah, gini aja. Susi biar ikut Umi jadi urusan Umi. Kalian pulang aja. Urusin suami kalian masing-masing. Rasa ibu. Suci udah diusir dari kampung itu. Dan Yuda juga udah diusir sama warga kampung. Semoga ini bisa menjadi jalan kita. Kamu mendapatkan cinta Rian seutuhnya. Dan aku mendapatkan cinta Yuda kembali. Kita menang, Kak. Dan aku akan kaya raya. Karena aku akan jadi istri yang sah dan jadi istri satu-satunya Rian. Sumpah itu bisa dibatalkan, Nek. Artinya nggak kudu harus dilaksanakan kalau memang yang disumpahkan itu sudah artinya tidak menjadi kenyataannya gitu loh. Dan kalau orang bersumpah hati-hati. Sumpah itu cuma bisa dilakukan dengan kalimat Allah, bisa wallahi, bisa billahi, bisa tallahi. Dan kalau sumpah itu dilanggar, artinya memang itu dilakukan tapi dia itu sumpah enggak. Misalnya enggak, saya enggak melakukan, itu ada kifaratnya. Kifaratnya itu pertama, dia itu harus memberikan nafkah kepada 10 orang fakir miskin. Kalau misalnya dia tidak sanggup memberikan sodakoh kepada 10 fakir miskin, maka sanksi selanjutnya yaitu dia harus puasa 3 hari. Sebagai kifarat daripada sumpahnya itu. Umi, pengorbanan ayah memberikan kornea matanya kepada Suci itu yang membuat Suci bingung. Bagaimana caranya Suci membalas budi ayah? Kornea mata itu adalah hal terpenting. Tetapi ayah ikhlas memberikannya kepada Suci. Ya, untuk membalas kebaikan ayah Neng ya tentunya dengan doa saya. Dengan doa dan ikhlaskan juga kepergian ayah. Mas Yuda, tinggalin Suci di sini. Biarin Suci tenangin batinnya Suci di sini. Kalau memang Mas Yuda cinta sama Suci, tinggalin Suci. Jangan pernah temuin Suci lagi. Fitnah itu sangat kejam, Mas. Dan kita harus menjaga diri kita jauh dari fitnah. Iya. Umi,
Aisyah, aku titip Suci ya. Demi Allah, Suci itu wanita yang baik-baik. Allah Maha tahu dan Allah Maha melihat. Dan aku juga sekalian pamit ya Umi. Aisyah, aku akan pergi meninggalkan kampung ini secepatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuda, tunggu. Kamu mau kemana? Aku mau pergi dari rumah ini karena aku pikir aku udah gak ada gunanya tinggal di sini. Gimana kalau kamu tinggal di rumah keluargaku aja? Maaf, aku gak bisa. Yuda, aku tahu kamu sedih dan kecewa. Aku bersedia kok nemenin kamu. Kita menikah dan aku punya banyak warisan untuk hidup kita kok. Sekali lagi, maaf ya Lisa, aku gak bisa. Jadi kamu nolak aku untuk kesekian kali, hah? Begini Lisa, cinta aku ini udah aku berikan seutuhnya pada Suci. Walaupun Suci tidak membalasnya. Ya Allah. Ya udah. Aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Yuda, tunggu. Yuda. Yuda. Awas kau. Kamu udah merebut cinta Yuda dari aku. Ibu, Suci mohon maaf karena membuat ibu sedih terus. Suci, ibu bangga sama kamu, Nak. Kamu itu wanita yang setia. Dan kamu juga menjaga amanah bapak kamu. Bapak kamu itu sudah banyak berkorban buat kamu, Nak. Bu, Suci minta maaf, Suci tidak bisa menemani ibu sekarang. Iya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, apa yang ibu tangisi? Anakmu itu perempuan tidak baik. Jangan hina anak saya. Dia itu wanita baik. Tidak seperti kamu, perebut suami orang. Tapi anak ibu juga pergi sama laki-laki lain. Cukup, Yunita, cukup. Bu, dengar ya. Mulai sekarang Yunita akan selalu bersama saya. Dan dia akan tinggal bersama saya. Bukan itu aja. Yunita akan mengurus usaha peternakan. Karena Yunita itu bisa diandalkan. Emangnya Suci? Astagfirullahaladzim. Kalian berdua benar-benar jahat. Kalian sudah menyakiti hati Suci. Suci itu wanita baik. Harusnya kalian berdua yang diusir dari kampung ini, bukan Suci. Dia wanita mulia. Oh, Mas, lihat kebanyakan drama ya. Udah, cabut. Astagfirullahaladzim. Ini ada apa kok putus? Suci, Suci, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suci, ada ibu kamu Suci. Ibu kenapa? Ibu kamu meninggal. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maafin Suci, Bu. Suci minta maaf.
Suci, sebaiknya kamu sholat taubat. Ini akibatnya, ibumu stres mikirin kamu. Ya Suci, kalau bukan karena ibumu yang meninggal, kamu tidak boleh lagi udah menginjakkan kakimu di kampung ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa ibu. Maafin Suci, Bu, belum bisa membahagiakan ibu. Suci, kamu lihat kan apa yang terjadi sekarang? Mungkin ini semua terjadi karena karma. Iya, karma. Kamu ingatkan, kamu sudah bersumpah di hadapan ibu saya kamu kalau kamu akan setia, kamu akan sayang sama aku. Tapi kenyataannya apa? Kamu malah... Mas! Demi Allah, Suci gak pernah selingkuh. Suci masih menjaga kehormatan pernikahan kita dengan baik. Suci masih menjaga sumpah pernikahan kita. Ya, aku sih maunya percaya. Tapi gimana ya? Hati kecil aku masih berasa kamu tuh ya masih bohong. Walaupun aku tahu Yuda itu Mas, terserah Mas Rian mau percaya atau enggak. Suci nggak bisa maksain. Sekarang gini aja, kita pulang ke rumah ya. Aku mohon sama kamu, kita pulang ke rumah sekarang. Ya. Karena biar bagaimanapun itu rumah kita. Kita tinggal di sana, Suci, rumah kita. Dan kamu nggak usah khawatir. Aku yang akan membersihkan nama kamu di hadapan semua warga. Aku janji sama kamu. Please, kita pulang sekarang. Ya. Ibu-ibu semuanya, saya sudah memaafkan istri saya, Suci. Karena istri saya sudah bersumpah atas nama Allah. Dia tidak melakukan apa-apa dengan Yuda. Jadi, mulai sekarang izinkan Suci kembali pulang ke rumah. Karena biar bagaimanapun, Suci ini istri yang sah. Iya Pak. Kak, kita harus lakukan sesuatu, Kak. Bantu aku, Kak. Suci kembali ke rumah itu. Rian pasti bisa jatuh cinta sama Suci. Kamu tenang aja. Lakukan semua sandiwara ini. Aku ingin semua orang percaya dengan apa yang sudah Suci lakukan. Nona tidak usah khawatir. Aku bisa dipercaya dan tidak akan mengecewakan. Jalankan rencana kita cepat. Yunita kamu kenapa? Tolong! Yunita! Ki! Ki, bantu kamu, Ki! Tolong! Minggir. Tolong adik saya, Ki! Aku akan obati dia. Ada apa, Ki? Ada apa dengan adik saya, Ki? Ada yang sengaja mencelakai dan menyakiti wanita itu. Wanita itu mengirim benda-benda seperti ini. Siapa yang tega melakukan ini pada adik saya, Ki? Adik saya orang baik. Siapa Ki? Tunggu, aku mediasi dulu. Siapa yang menyakitimu? Jangan ganggu aku, Suci. Jangan ganggu aku, Suci. Siapa Suci, Bu? Ada yang tahu gak, Bu, di mana rumahnya Suci, Bu? Saya tahu, Ki, tinggal di mana? Suci memakai ilmu hitam. Kita harus datangi Suci. Wanita seperti itu tidak bisa dibiarkan.
hitam pada adikku. Ngaku kamu Suci, ngaku! Fitnah apa lagi ini? Aku nggak pernah ngelakuin apa-apa. Jangan bohong kamu Suci. Aku bisa ngerasain ada sesuatu yang aneh di dalam tubuh aku. Dan ada yang mengambilnya. Ini buktinya. Bohong, ini fitnah. Kamu harus bertanggung jawab. Ayo kita bawa Suci ke kantor polisi. Ayo di rumah Bapak. Minggir. Ini apaan sih? Mas, Suci udah ngasih ilmu hitam buat aku, Mas. Ini buktinya. Enggak mungkin. Suci nggak mungkin ngelakuin hal seperti itu. Itu semua fitnah. Itu fitnah. Aku tahu persis semua ini pasti ulah kamu. Dan kamu dengar, mulai sekarang pernikahan kita batal. Mas! Hah? Masih mau ngomong apa sekarang? Dan aku nggak main-main. Kalau kamu masih menuduh Suci seperti itu, di hadapan warga sekarang, aku akan meminta kamu bersumpah di atas Al-Quran. Kamu nggak takut? Hah? Kamu nggak takut kena azab? Kamu nggak apa-apa? Kamu pengkhianat, Rian. Kamu lebih memilih perempuan itu. Hidup kita hancur gara-gara Yuda dan Rian. Kita nggak bisa seperti ini terus. Sakit hati ini harus terbalaskan. Mas, makasih ya udah anterin aku ke makam ibu dan ayah. Sama-sama. Yuk. Mas Rian! Mas Rian! Tolong! Pak Rian mengalami benturan di kepalanya. Dalam pemulihannya akan merasakan pusing-pusing. Dokter, saya minta tolong dengan sangat selamatkan suami saya, sembuhkan suami saya. Suci. Rian, Sebenarnya siapa yang udah bikin kita celaka? sudah ya Mas. Yang penting Mas Rian sekarang selamat. Suci, makasih ya. Dengan senang hati Mas Rian. Subhanallah. Mas duduk di sini dulu ya, aku mau taruh tas. Sini sayang. Makasih ya. Karena kamu, aku sekarang udah sembuh. Ini pasti karena kamu dan doa-doa kamu. Aku juga seneng Mas, akhirnya Mas Rian bisa sembuh. Aku janji sama kamu.
Aku akan cari tahu siapa yang udah nabrak mobil kita. Dan aku akan lapor ke polisi. Mas, sudahlah. Allah itu maha melihat. Ikhlaskan saja perbuatannya mereka. Yang penting kan sekarang Mas Rian udah sembuh. Subhanallah. Aku benar-benar gak nyangka. Kamu benar-benar baik. Maafin aku ya. Karena selama ini aku udah menyanyiakan perempuan yang benar-benar sayang sama aku. Maafin aku ya. Kenapa saya jadi ingat Suci terus ya? Ada apa dengan dia? Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Astagfirullahaladzim. Tapi saya... Yuda? Iya Pak Bos. Kamu kenapa? Selama ini aku perhatiin sepertinya ada masalah. Seperti murung gitu. Ada masalah? Ada apa Yuda? Gini Pak Bos. Sebenarnya saya pengen banget cuti 3 hari. Saya ingin pulang. Itu masalahnya. Iya. Pulanglah Yuda. Saya kasih izin. Selama ini hasil kerja kamu luar biasa bagus. Makasih Pak. Sayang, aku jalan ya. Oh iya Mas, nanti siang makan di rumah ya. Aku masak makan siang. Kamu masak buat aku. Aku yakin itu pasti masakan spesial. Ya udah, aku janji nanti kita makan sama-sama ya. Aku berangkat. Suci. Mbak Yunita. Suci, apa kabar? Aku lihat sekarang kayaknya kamu senang sama Mas Rian. Syukurlah, walaupun kamu bahagia di atas penderitaan aku. Maksud Mbak Yunita apa ya? Enggak apa-apa. Aku kesini cuma mau ngasih tahu kalau Mas Rian nggak jadi menikahi aku karena dia lebih memilih kamu. Ya udah nggak apa-apa. Aku ikhlas. Aku kan nggak bisa maksain Mas Rian untuk memilih aku. Oh iya, ngomong-ngomong, aku kesini mau ngasih tahu kamu kalau kita berdua pengen ngajakin kamu jalan-jalan. Gimana? Kayaknya kamu bosen deh di rumah sendirian. Yuk. Mohon maaf Mbak sebelumnya, tapi saya udah janji masak makan siang untuk Mas Rian. Udah Suci, kamu ikut ya, nggak apa-apa kok. Ya udah, gimana kalau beli makannya di luar aja? Bisa kan? Kamu bakal nyesel deh kalau nggak ikut sama kita. Yuk. Ke gunung? Mau ngapain Yunita ajak Suci ke gunung? Aku harus cari Suci di mana sekarang. Halo Yuda. Mbak, ada apa ya kok kita kesini Mbak? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan sama kamu. Dengar Suci, kamu tahu kan, aku sangat mencintai Yuda. Tapi Yuda memilih kamu. Dan kamu tahu, Rian akan menikahi aku, menjadikan aku istri kedua. Tapi itu semuanya janji. Rian hanya mempergunakan aku, hanya demi mendapatkan perhatian kamu, dan itu sakit, Suci. Mbak Suci minta maaf kalau Suci ada salah. Sekarang anterin Suci pulang ya. Mbak. Mbak. Ah! Tolong. Mas Rian. Tolong. Suci! Rian. Suci! Suci! Tolong. Mas Rian. Jangan lepas. Jangan lepas. Mas Rian tolong. Aku yang akan menyelamatkan kamu. Mas Rian. Jangan lepas. Mas Rian. Mas Rian tolong. Suci! Mas Rian. Rian!
Astagfirullahaladzim. Mas Yuda! Mas Yuda tolong! Mas Rian! Mas Yuda! Mas Yuda tolong! Ayo Suci naik. Ayo Suci. Mas Rian! Mas Rian! Mas! Rian! Tolong! Tolong! Rian. Suci, aku minta maaf. Maafkan semua kesalahan aku. Mas Rian gak perlu minta maaf. Mas Rian harus sembuh. Mas Rian harus kuat. Ya. Yuda. Iya. Aku titip Suci. Setelah kepergian aku nanti. Aku minta nikahi Suci. Dan berikan dia kebahagiaan yang gak pernah aku berikan. Mas Rian gak boleh ngomong gitu. Suci cinta sama Mas Rian. Mas Rian. Mas, istighfar Mas. Kuat, Mas. Mas. Mas Rian. Mas Rian. Mas Rian bangun, Mas Rian. Mas Rian bangun. Mas Rian. Mas Yuda. Kamu sudah berusaha menjadi istri yang baik, nak. Dan insya Allah kamu tergolong nanti wanita yang dirindukan surga. Nah, jangan lupa nanti kalau sudah keluar dari masa iddah, laksanakan amanat dari suamimu. Lebih baik kamu menikah dengan Mas Yuda, seperti amanatnya Mas Rian. Saya terima nikah dan kawinnya Suci binti Baharun dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gimana sah, saudara-saudara? Alhamdulillah. Yuda menikah dengan Suci. Bagus. Dan aku akan menjadi perawat tua seumur hidup. Kakak ini bisa diem gak sih? Dari tadi cuma nangis teriak-teriak aja. Aku ini lebih gila tau. Rian mati Kak, Rian mati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.